La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sosial media dalam keadaan sehat walafiat, terutamanya dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya seperti di malam yang penuh barakah ini, dapat menjadikan kita hamba-hamba yang terus berusaha meningkatkan kebaikan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di malam yang penuh barakah ini kita akan membahas tentang biografi sejarah singkat dengan arti untuk dapat mengenal orang-orang terdahulu yang masuk Islam, yang mereka memiliki andil yang besar dalam perjuangan Islam dan membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan memakai kitab Ta'rif Bisabiqinal Awwalin Minal Muhajirin wal Ansar, pengenalan pendahulu yang pertama dalam memeluk agama Islam, beriman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta membantunya, dan dari Muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, dan juga sahabat Ansar yang mereka menyambut Nabi dan para sahabat Al-Muhajirun, serta tambahannya adalah orang-orang yang masuk Islam di Amul Fatah. Sebelum kita memulai membahas tentang mereka, terlebih dahulu, kenapa sih kita perlu menceritakan? Tentunya memiliki banyak faedah dan banyak manfaat. Lebih-lebih itu diantara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau itu yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan, semua apa yang dibutuhkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya Allah, apa yang dibutuhkan oleh Rasul dari cerita, dari berita para nabi-nabi, para Rasul sebelum Nabi Muhammad, juga umat-umat mereka. Naqussu alaik, aku ceritakan kepadamu. Allah mengatakan semuanya yang engkau butuhkan tentang kabar berita dari para Rasul dan umatnya, aku ceritakan kepadamu. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Berita-berita itu, kabar-kabar itu aku ceritakan kepada kamu. Untuk apa tujuannya? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk lebih menguatkan, lebih
memberikan ketangguhan dalam menyikapi kejadian yang ada yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini kan umatnya Nabi Muhammad, yang mana beliau dijadikan oleh Allah untuk kita sebagai uswah, teladan. Lah karena beliau diciptakan oleh Allah sebagai teladan yang sangat spesial, maka tentunya perlu memiliki trik, cara, metode yang sangat banyak dalam menghadapi apapun. Baik itu orang-orang yang beriman ataupun bukan orang-orang yang beriman, juga menghadapi keadaan-keadaan yang ada. Dari kelaparan, dari pemboikotan, dari cacian, hinaan, fitnahan, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk kuat menghadapi itu semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan cerita para nabi untuk lebih menginspirasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membentuk jiwa yang kuat, prinsip yang kuat dalam menghadapi mereka Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau menjadi manusia yang paling sabar. Ya, Sayyidus Sabirin, pemimpinnya orang-orang sabar. Dan itu pula diingatkan oleh Allah kepada beliau, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli ini. Ya, bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul daripada ulul azmi. Nah, kita mendapatkan cerita-cerita pendahulu itu agar kita bisa menghadapi kehidupan yang kita alami lebih baik, lebih bijak, lebih dewasa. Karena apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi dahulu. Tinggal kita mencontoh orang-orang terdahulu atau Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi itu semua. Kedua, manfaatnya itu agar kita menghargai apa yang ada. Apa yang kita dapatkan sekarang ini, kita harus bisa menghargainya. Karena apa yang kita dapatkan sekarang tidak lepas dari apa yang telah diusahakan orang-orang sebelum kita. Khususnya para sahabat dan orang-orang yang masuk Islam terdahulu. Kita bisa memeluk agama Islam, bisa beribadah, menjalankan ketaatan, kebaikan. Ini semuanya tidak lepas dari mereka yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh orang-orang setelahnya sampai di zaman kita. Karena itu siapapun yang telah mendahului kita, mereka memiliki jasa yang besar. Orang tua kita, guru kita, kemudian kakek, nenek, atau gurunya guru, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka memberikan itu semuanya kepada kita agar kita bisa melanjutkan apa yang telah mereka dapatkan dari sebelum-sebelumnya, dan itu dengan perjuangan. Karena itu nggak bisa kita remehkan, kita sepelekan apa yang telah mereka perbuat untuk kita. Dan kita kemudian karena sudah mendapatkan Islam, karena dari orang tua Islam tidak ada perang, tidak ada ini, kemudian kita abaikan. Kita tidak jaga, kita tidak rawat, kita teledor. Sedangkan mereka untuk memperjuangkannya, taruhannya nyawa, ya, meninggalkan keluarga, bahkan harta dikorbankan dan lain sebagainya,
sedangkan kita malah menghambur-hamburkan untuk merusak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita perlu mengerti sejarah orang-orang terdahulu agar kita lebih bisa menjaga, ya, memuliakan, mengagungkan apa yang kita miliki sekarang, dan itu tidak lepas dari apa yang mereka perjuangkan untuk kita. Karena itu di dalam ayat Al-Quran, dalam mukaddimah kitab Ta'rif Bisabiqin Al-Awwalin, disebutkan ayat Al-Quran, wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqun al-awwalun, para pendahulu yang pertama dari sahabat al-muhajirun dan juga dari sahabat al-ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Selain sahabat al-muhajirun dan al-ansar, orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti sahabat ansar, yang mengikuti sahabat al-muhajirun. Tapi mengikuti bukan sekedar mengikuti, bi ihsan, dengan baik, dengan bagus. Apa yang diberikan, apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan keridhaannya Allah. Lalu, kalau sudah diridhai oleh Allah, di mana mereka ditempatkan? Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka, Allah berikan kepada mereka jannat, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, ya. Yang mana mereka tinggal di dalam surga abadi selama-lamanya. Dzarikal fawzul azim. Mendapatkan ridhonya Allah serta tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keberuntungan yang agung, keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim." Wallazi ayyadaka, ia Allah yang telah memberikan kekuatan kepadamu. Kekuatan apa yang diberikan? Binasrihi, dengan pertolongannya. Memang kalau kita perhatikan dari beberapa peperangan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelas memberikan pertolongannya. Sehingga umat Islam dapat memenangi. Walaupun secara logika tidak masuk di akal. Contohnya peperangan Badr. Pada bulan Ramadan, jumlah muslimun hanya 313 menurut pendapat. Dan mereka tidak memiliki lengkap alat peperangan. Dia hanya sebagian yang punya itu pun nggak memiliki lengkap. Dengan jumlah orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir 1.000 dan lebih. Secara logika mestinya kalah. Tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan kemenangan walaupun jumlah dan alat peperangan yang minim. Sama halnya di dalam peperangan Khandaq. Mereka bergabung dengan orang-orang musyrikun. Jumlah mereka 10.000 dan lebih. Sedangkan orang-orang Islam gak banyak. Gak sebanding. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menangkan al-muslimun. Karena itu dinyatakan dalam ayat ini, wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah yang telah menguatkan kamu wahai Muhammad dengan pertolongannya serta orang-orang yang beriman. Jadi Allah memberikan kekuatan pertolongannya kepada kamu, dan Allah memberikan orang-orang yang beriman yang dapat bergabung denganmu.
tentunya orang-orang pilihan ini, orang-orang yang beriman, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang pilihan, di antaranya istri beliau Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan mereka orang-orang yang beriman dengan tekanan yang sangat kuat saat itu, Allah kuatkan hubungan mereka, kasih sayang mereka, wa allafa baina qulubihim. Allah saling memberikan kepada mereka, saling mencintai, saling menyayangi, saling memerhatikan satu dengan yang lainnya. Bahkan Allah mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi ma'allafta jami'an ma'allafta baina qulubihim. Jika kamu mengeluarkan apa yang kamu miliki, jadi seluruh dunia ini kita miliki, kemudian kita keluarkan untuk menjadikan saling menyayangi di antara mereka, nggak akan mampu, nggak akan bisa. Tapi Allah, walakinallah allafa bainahum. Allah yang membuat mereka saling mencintai, saling menyayangi. Innahu azizun hakim. Dalam ayat yang lain, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika pertolongan Allah datang dan Fatah Makkah, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan itu Nabi SAW bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balaghal lail wan nahar wa la yatrukullah baita madar wa la wabar illa adkhalallahu hadzal din bi'izzin aziz aw bidhillil dhalil. Izzan ya'izzullah bil Islam wa dhillan yadhillullah bihil kufur. Dikatanya Nabi bahwa Islam ini akan masuk dimanapun. Di setiap rumah, setiap daerah, setiap pelosok. Dengan kekuatan Allah ataupun dengan kehinaan orang-orang yang hina. Orang-orang kafir. Allah bisa masuk setiap rumah dengan usaha yang dilakukan orang-orang Islam ataupun dengan kehinaan orang-orang kafir. Jadi mungkin dengan keburukan yang mereka lakukan justru membuat yang lain tertarik dengan Islam. Artinya apa? Dengan perjuangan orang-orang Islam dalam dakwanya ataupun dengan kecerobohan, kebodohan orang-orang kafir, sehingga kebodohan itu menyebabkan orang kafir lainnya masuk ke Islam. Artinya apa? Tidak tersisa. Semua tempat, semua daerah, semua pelosok akan dimasuki agama Islam. Nah, ini mungkin sebagai pembuka pertemuan kita di malam hari ini dalam menceritakan mereka. Nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya siapa yang dimaksud dengan as-sabiqin al-awwalin. Dalam ayat Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun. Siapa sabiqun al-awwalun itu? Karena di situ ada perbedaan pendapat antara ulama. Yang kita harapkan mudah-mudahan nantinya ketika kita sudah mengenal mereka, sudah mengetahui mereka, betapa hebatnya mereka, kita bisa lebih menjaga apa yang telah mereka korbankan untuk orang-orang setelahnya, termasuk untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa menguatkan agama Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya, dalam orang-orang sekitar kita. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.